Hari ini aku menulis masih tentang pendidikan. Dalam tulisanku yang kemarin, aku bercerita tentang orang tua yang menyesalkan kenapa sekolah hanya masuk 1 hari. Dan hari ini aku melihat story dalam salah satu media sosial yang aku miliki tentang orang tua yang merasa tidak sanggup untuk mengajari anaknya di rumah. Ia menginginkan sekolah dibuka kembali seperti sedia kala, karena anggapannya pandemi COVID-19 yang menjadi alasan. Di sini, di kampung kami, tidak terlalu mengkhawatirkan seperti di kota besar yang lain. Selain alasan itu, ada pula yang berkeluh tentang harusnya membeli kuota karena belajar daring. Belum lagi anak dan orang tua yang tidak memiliki smartphone. Karena smartphone di kampung kami masih menjadi barang langka, belum seperti di kota yang hampir setiap anak memilikinya. Dan itu menjadi beban orang tua. Selain keluh kesah orang tua yang merasa terbebani, aku juga melihat story anak sekolah yang bercerita, "Saya perwakilan seluruh murid Indonesia ingin menyampaikan bahwasanya kami tidak mengerti dengan belajar online. Jadi saya harap segera kembalikan kami ke sekolah. Teruntuk Dinas Pemerintah, tolong dengarkan suara kami siswa-siswi seluruh Indonesia." Ada juga yang menulis, "Murid akan semakin bodoh jika belajar melalui daring. Tidak semua murid yang orang tuanya memiliki uang dan kebutuhan penuh. Tidak semua murid mempunyai handphone. Jadi gimana murid belajar online? Dan belum tentu murid malas di kelas akan mau belajar online. Kenapa wisata dan wahana bisa dibuka, tapi mahasiswa gak boleh sekolah? Apakah ini adil? Mau jadi apa masa depan Indonesia kalau penduduknya bodoh?" Diakhiri dengan tagar "Come back to school." Begitu kurang lebih tulisannya. Aku mengapresiasi kepada pikiran kritis mereka, dan aku apresiasi kepedulian mereka sebagai siswa dan mahasiswa. Namun yang aku sayangkan adalah melalui sampel yang tidak bisa mewakili populasi memang. Tapi aku merasa sebegitu mengakarkah paradigma bahwa sekolah merupakan satu-satunya tempat pendidikan. Aku takut ini bukan lagi konspirasi, tetapi pengkultusan terhadap sekolah sudah tertanam dalam sanubari masyarakat. Pada akhirnya orang akan menganggap manusia terdidik adalah dia yang merasakan sekolah, dan begitu pun sebaliknya. Dan aku takut bahwa malpraktek dunia pendidikan terjadi secara spontan, dan itu dilakukan secara tidak sadar. Memang pembiasaan itu sangat amat berbahaya jika tidak diimbangi dengan logika. Bayangkan saja orang yang tidak suka dengan roti, jika setiap hari tidak ada sajian lain selain roti, maka itu akan menjadi makanan yang enak dan bergizi, meskipun awalnya ia tidak menyukai roti sama sekali. Dan aku tak membayangkan jika itu bukan roti. Bagaimana jika yang disuguhkan adalah makanan yang tak layak? Kita sebut saja seperti, aku curiga jika itu pun yang disuguhkan, jika terus-menerus disuguhkan, itu akan dianggap bergizi. Masalah pembiasaan, mungkin nanti aku akan mencoba menulis ulang. Karena aku yakin ada juga yang menganggap begitu juga sekolah dengan paksaan. Jika terus-menerus dijejalkan, manusia akan menikmatinya. Jika itu yang dibicarakan, maka nanti akan bertemu dengan variabel lain. Paradigma pendidikan, aku takutkan demikian. Ternyata bukan sekolah yang menciptakan eksklusivitas, melainkan kita yang menjadikan sekolah itu eksklusif. Aku takut sekolah benar-benar menjadi Tuhan, yang sebenarnya bukan karena sekolah ingin menjadi Tuhan, tapi karena kita menganggapnya sebagai Tuhan. Untuk hal ini, pilihannya hanya ada dua: membuka pikiran tentang paradigma pendidikan, atau memaksa sekolah bertanggung jawab penuh
atas semua keadaan. Sekolah bertanggung jawab mengemban tugasnya sebagai alat menuju kecerdasan semua bangsa. Benahi semua sistem dan proses yang ada, berikan semua fasilitas yang merata, buktikan bahwa sekolah adalah lembaga pendidikan, bukan ladang yang tanpa menanam namun dapat menuai. Aku tak mampu melawan realitas. Dan sekarang, seperti biasa, aku hanya menulis dalam diary.